Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu vektor ya. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang simetrik, materi untuk aljabar linear. Vektor itu besaran ya, suatu besaran ya, yang memiliki nilai dan arah ya. Jadi di sini tujuannya adalah kalian bisa memahami vektor dan besaran skalar. Kemudian kalian juga nanti akan mampu menggambarkan vektor, menghitung operasi terhadap vektor seperti pemilihan dan pengambilan. Kita definisikan dulu satu persatu ya. Besaran skalar ya, besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki besar atau nilai ya. Atau besar atau kuantitas saja gitu ya. Itu dikatakan pada yaitu hanya nilai. Nah, nilai saja. Sedangkan besaran vektor ya, bahas ya, besaran vektor itu besaran yang memiliki dua pengertian besar, yaitu nilainya atau besarnya dan arahnya. Apa? Misalnya gerakan mobil, ya, selain memiliki nilai ya, misalnya kecepatan maju ya, itu arahnya maju. Kemudian bisa juga mundur. Atau mundur. Nah, itu contoh besaran vektor. Lain di sini untuk vektor seperti kecepatan ya, kecepatan mobil, kecepatan motor ya, itu bisa maju mundur gitu ya. Itu adalah gaya. Ada perpindahan ya, perpindahan dari satu titik ke tempat lain ya. Sedangkan besaran skalar ya, itu yang hanya memiliki nilai saja, yaitu misalnya tinggi badan, siswa, panjang meja itu ya. Kemudian volume itu hanya memiliki satu nilai. Pak, kita harus tahu arahnya kemana. Ya. Harus tahu nilai, juga harus tahu arahnya. Kalau skala itu nilai saja. Ya. Kemudian notasi dan bentuk dari vektor. Nah, ini notasinya. Jadi notasi dari vektor itu dia ada tanda panah di sini. Ya, A ada tanda panah, itu artinya A itu adalah sebuah vektor. Kemudian di sini ini bentuknya ya. Kalau sampai ujung. Jadi P itu di sini ada pangkalnya, sedangkan Q itu ujungnya. Jadi P itu sebagai pangkal vektor, I sebagai ujung vektor. Nah, di sini kan ada tanda panah nih. Ya. Ini menunjukkan arahnya. Nah, panjang PQ dituliskan seperti ini. Garis PQ. Atau dikatakan sebagai besarnya panjang vektor ya.
meter ya, misalnya panjangnya 3 meter ya. Peggy ini adalah 3 meter. Misalnya ke kanan, gitu ya. Kan di sini vektor, jadi mempunyai arah. Ini ada equivalence. Equivalence di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah vektor yang sama. Syarat vektor yang sama ya. Syarat dari vektor yang sama di sini ya. Nilai besar dan arahnya sama. Jadi contoh vektor A dan vektor sama karena dia itu arahnya sama-sama ke kanan dan panjangnya sama, panjang sama-sama. A bisa dikatakan A sama dengan B. Dan dua vektor dikatakan tidak sama jika paling tidak salah satu dari besar atau tidak sama. Tidak sama. Ini ke atas ini, di sini ini juga tidak sama. Ini misalnya ke atas. Sama. Lebih panjang. Nah, ini sama. Tapi kalau seperti ini sama ya, tapi kalau arahnya berbeda salah satu ya, arah atau nilainya berbeda, itu dikatakan vektornya sama. Satu saja. Kemudian penjumlahan vektor. Misalnya ada dua vektor A dan B. Vektor A atau B, penjumlahannya tinggal ada dua vektor lain, misalnya vektor C, gitu ya. Jadi gimana ya? Udah, ke sini. Plus itu kan. Nah, ini C plus D ya. Jadi apa namanya? Tim ya, misalnya C D ya. Kurang guys, atasnya. Nanti tanda garis aja cukup ya. Itu C plus D. Hukum kumulatif penjumlahan pada vektor itu sama. A plus B ya, sama aja dengan B plus A. Ini vektor A atau B. Sama aja A plus B, sama ya. Jadi gunanya berlaku hukum kumulatif ya. Ya, karena ini digunakan untuk berlaku. Asosiatif, gimana asosiatif? Asosiatif juga sama, jadi berlaku juga, jadi A plus B plus C itu sama dengan A plus B sama C. Misalnya nih, dua vektor A plus B2 ya.
BC, ya A plus BC sama. Terus vektor B ke bawah, ya, B plus C ke bawah. A plus B plus C, ya ini BC. B BC. Nah, BC untuk ini. A plus B, ya. Kemudian C. Nah, yang penting nyambungkan ini ke sini, gitu ya. Kemudian ini ke sini. Nah, hasil akhirnya ini. Hasil akhirnya ini ke sini. Nah, itu jadi sud. Nah, itu ya. Itu hukum asosiatif pengalihan. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjangnya 0 bit. Ini yang dari negatif itu vektor W dekat negatif dari vektor V jika vektor W memiliki arah misalnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, ini vektor V ke kiri, vektor kiri ke kanan. Nah ini misalnya, jadi V sama dengan min V ya, jadi itu dikatakan vektor negatif. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah itu kalau panjangnya sama itu dikatakan vektor A sama dengan vektor B. Jadi sama dengan min V. Vektor ya. Penggunaan vektor. Misal selisih vektor AB didapatkan dengan A min B. Ini kan ke kanan, nah ini berubah jadi ke kiri. Ya. Jadi misalnya A seperti ini. Jadi kalau digambarkan min B-nya berarti dia ke atas. Alasannya. Kita buatkan. Lihat komponen-komponen vektor atau vektor satuan. Vektor di 2 ya. Atau V, jadi komponennya ada 2 yaitu Vx ya sama Vy. Jadi ya, hanya ada 2 komponen yaitu terhadap X sama terhadap Y ya. Jadi Vx ke atas Vy. Sedangkan vektor di ruang 3 berarti dia ada Vx, Vy, Vz ya. X horizontal, ini Vy-nya terhadap Y dan kayak kalau 3 dimensi ya kayak rumus balok itu contoh di kalau 2 dimensi panjang ya persegi itu 2 dimensi. Dan bisa vektor di ruang 2 berarti kan kalau di ruang 2 hanya ada 2 komponen, nah, ada Vx sama Vy. Misalnya ya akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Di ruang 3 ya akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat itu menentukan besar.
Kadang dituliskan besar ya, kadang juga dituliskan panjang. Vektor. Ya, sebagai contoh di sini, carilah panjang vektor dari 5,3. Berarti panjang vektor A ya. A akar 5 kuadrat ditambah min 3 dikuadratkan. Atau sama dengan 25 ditambah 9. Akar 36. Berarti sama dengan 34. 4 ya. Kan ya 34. Salah. Jadi akar 34 ya. Itu aja. Nah, kemudian penjumlahan dan pengulangan vektor. V ditambah W sama dengan Vx ditambah Vx tambah Wx, Vy tambah untuk panjangnya ya. Ini untuk satu dimensi, dua dimensi. Kalau tiga dimensi ya ada Vx, Vy, Vz ya. Vx tambah Vy, Vy ditambah Vy, Vz ditambah Vy ya. Itu sama ya. Ini vektor V-nya misalnya V-nya 3, nah berarti V plus B kan boleh jadi 2 baiknya ditambah 3 ini nilai V plus Y ada min 3 untuk penjumlahan. Untuk pengulangan juga sama. Ini juga sama. Jadi kalau 3 dimensi ya di sini ada 3. Misal 2, 3, 4 gitu ya. 3 min 6, 7 misalnya. Oke, jadi itu contoh dari 3 dimensi. Kemudian bahan pengulangan. Kalau modelnya seperti ini, ini kan ada sudutnya. Ya, P, U plus V, panjang U plus V sama dengan akar U kuadrat tambah U kuadrat. Nah, ini yang bedain. Ada 2 cos V cos theta. Ya, begini. Ini panjangnya 5.
Berarti U per V-nya aja ya. Oke. Kalau sisanya 0 ya. Terus oh, terus di 25 S plus 2 kali 10 kali 4 40. Setengah 20. Ah, 25 tambah 16 41. 41 ya, ditanya 61. Ini hanya panjang saja ya. Bisa juga ini itu dalam bentuk vektor. Itu misalnya 5 ya, misalnya ya sama ini. Contohnya ya, misalnya contoh untuk mencari panjang satu pangkal pada X2 di 2Z2. Cari vektor A5 X1, itu pangkalnya 1 udah. Jadi 1 kuadrat tambah 3 dikurangi 1 bukan 1 kuadrat, maka 16 di mana? Ini 5 dari 1 ke 4 plus ditambah 16 tambah 0 akar 32. 14 akar 2 itu ya. Jadi untuk mengetahui panjang vektor dari sini ke titik pangkal. Nah, oke, selanjutnya adalah perkalian dengan skala. Oke, V, X dan K adalah skala K, K kali V ya. KV, KVG diulang 2. Nah, X, KVG, KVG. Ini misalnya di dimensi 3. 2, 4,
nilainya 8. Contohnya ya. Contoh perkalian dengan skala, vektor dengan skala. Contohnya masih matematik. Jadi tadi ada U tambah V dengan V tambah plus ya, U plus V plus W ya sama aja. Tadi ya, K kali LU ya, K kali faktor V tambah W, F U tambah V ya, K kali U tambah K kali V. Ini juga K kali L kali U ya, K kali U 1 kali U ya 1 gitu ya. Ini operasi matematika untuk vektor. Ada vektor dan titik. Misalnya titik koordinatnya adalah 0,0 yang terdapat P1. Nah, X1, Y1. Vektor berasal dari P1 menuju P2. Nanti panjangnya adalah P1, P2, OP1, P2 min OP1. Sebuah min X1, koma 1. Namanya artinya 2,2. Nah, ini 2,5. Maka 1 B2 ya, itu nilainya adalah X2 nih, X2 dan X1 ya. Koma dan telah vektor yang titiknya. Soal ya, soal silahkan dicoba ya kalian ya. 1,3,2 V nya 110. Tentukan besar atau panjang U dan V ya. Kemudian yang kedua panjang U plus V, jadi nilai V baru dipanjangkan. Ketiga, tentukan sudut antara U dan V nya. Kemudian soal selanjutnya, misalnya U ini V
Hitunglah komponen 3, jadi 3 dikalikan sendiri dikurangi 7 kali 7 kali V ya. 7 kali ya, nanti dikumpulkan di kelas di elemennya ya. Berikutnya ya, kemudian U plus V, kemudian sudutnya ya, 3. Jadi ini terkait kalian skala 3 ke muka U min 7V. Kemudian cara lain, carilah komponen-komponen dari vektor punya pemulaan. Ini yang tadi yang ada P1 P2 gitu ya, yang tadi saya contohkan. Tadi kan hanya 2 dimensi, yang ini 3 dimensi. Caranya sama ya, ini udahnya x3 x2 1 ya, kemudian 2 min Z2 min Z1 gitu. Skala C1 C2 C3. Terus lihat aja hasil dari penjumlahan ini. Nah, itu adalah 4, 5, 6. Oh ya, titik tengah segmen garis yang menghubungkan satu I sama P sama Q ya. Dia nanti dibagi dengan 2, karena kan ditanya adalah segmen garis yang menghubungkan titik tengah yang ditanyakan adalah titik tengah antara P sama Q. Jadi kita harus tahu panjangnya dulu, lalu PQ nya, habis itu dibagi 2. Selanjutnya bahas terkait perkalian titik dot. Perkalian titik dot itu hanya titik saja. C dot B adalah C jika C nya adalah skalar. C nya panjang A, panjang B, cos theta jika A dan B nya itu tidak sama dengan 0. Kalau C sama dengan 0 berarti B nya 0. B A 1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Ini kalau perkalian dot ya, cos, karena perkalian vektor itu ada perkalian dot dan perkalian cross. Ya, contoh A dot B misalnya kasih di sini, misalnya adalah ini 2,5. Kalau pakai dot ya, langsung aja 3 kali 2 tambah 20.
menurut kalian? Besar dan angka dalam perkalian ini atau arahnya, karena vektor itu kan dia memiliki arah ya, maka kita carinya adalah cos A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Katanya bagi akar ini kuadrat 2 kuadrat tambah min 2 dikuadratkan ditambah min 1 min 2 jadi min bawahnya 2 kuadrat 4 tambah 1 5 tambah kali 2 kan ya. Nah min 3 akar 9 itu 3 ini coret jadi min 1 per akar 2 atau akar 2 per akar 2 akar 2 untuk sudutnya cosnya cos ini itu kalian bisa cari di internet apa namanya cos yang nilai itu min setengah kali 2. Sifat dari dua produk ya itu bersifat kumulatif ya, A dan B sampai C, A dot B tambah A dot C gitu ya. Kemudian jika A dan B saling tegak lurus B. Koordinat A adalah 2 min 34 tuliskan dalam bentuk vektor. Dan Bapak bisa mengenai ini vektor I jika. Jadi sekarang jadi 2I min 3J plus 4K. Kemudian tanyakan besarnya. Berapa vektornya? Ya, kuadrat ya. Di panjang A atau besar A ya 2 kuadrat tambah min 3 4 ya 4 tambah 9 tambah ini tentukan hasil perkalian titik dan perkalian C dari 2 perkalian dot ya kali dot ya 2 kali 1 tambah 4 kali I 16 ya.
Kemudian bagaimana kalau perkalian silang? Ini yang kalian perhatikan, kalian silang yaitu silang ke kanan, silang ke kiri. Untuk baris pertama nih, untuk kolom pertama, kolom pertama sini, ini kolom pertama saya tandain ya. Berarti kita seperti di teman kemarin ya. Itu komponen J. Oke. Berarti komponen J adalah 2 kali 2, 4 kali 1. Komponen K, ya K-nya dulu. Untuk yang K ya, kita tandain. Kemudian tinggal dihitung ya. Jadi ini 2 kali I, kemudian 4 ini tadi 6 plus 2K. Nah, aku harus jadi kalau aku vektor kalau perkalian titik itu nilainya adalah nilai sekali. Itu bedanya perkalian titik dan kemudian ada vektor ortogonal. Nah, hasil perkalian dot tanda ada vektor bukan 0 adalah bukan jika dan hanya vektor tersebut saling tegak lurus. Jika dia vektornya tegak lurus ya, vektor 0 ortogonal terhadap semua vektor. Untuk sini kosnya itu 0. Selanjutnya di sini ada soal ya, jika diketahui U-nya 1 dan V-nya adalah 1, 1, 2, tentukan ya sudutnya ya, yang panjang A kali panjang B per A per A dot B per panjang A kali panjang B. Nah, itu ya. Jadi pas ya. Nah, kemudian ini juga sama, hitungan sudut antara dua vektor. Tuh. Persatuan pada angka positif sumber X dan Y Z. Nah, ini ya, ini sumber terhadap X, Y, Z. Misalnya dilambangkan I, J, K. Itu satuan. Ini untuk persatuan. Vektor itu ini AI ya, ke atas aljabranya jadi AXI tambah AI BIX plus B itu vektor
Jadi kalau misalnya gatel ini sudah ininya 8 ini. Misalnya di sini ada ini juga nah, itu di sini ini 3 J plus A plus B dengan besar C itu adalah A plus B theta. Ini hukum kalau kita hukum tangan kanan ya putaran sumbu jari X ini kalau tiga dimensi ya I kali J tukar I ke C tukar J plus K itu I K plus I itu J. Nah kalau dibalik ya itu min K min I min J sama dengan min A plus B. A plus B XI plus IZK plus BXI plus BJ plus BZK. Z min BYZ X min BZX J ditambah AX BY BX Y nikah. Oke, selanjutnya contoh ya. Ini contohnya misalnya A123 B-nya 456. Jadi 123 di sini A plus B. A plus B bagaimana? A plus B pertama I-nya dulu. I-nya. Kalau mencari I-nya berarti kali 6 berarti 1 kali 6 4 kali 2 4 kali pada 2 J. Udah untuk K-nya kali 5
8 gitu. Jadi kecuali yang J itu dibalik ke kiri negatif, ke kanan positif, ke kiri positif, ke kanan negatif. Biasakan 12 min 15 min 3, 12 min 6 plus 6. Itu namanya perkalian skala. Kalau panjang skala, saya panjangnya tinggal tambah itu semua. Oke, ini ya. Untuk A plus B ya. Tadi untuk perkalian vektor, perkalian cos ya, caranya begitu ya. Ketika I nya ditandain gitu ya, berarti 12 kurang 16. Nah, J nya kurang 6, dibalik 12 dikurangi 8 gitu ya. Oke, ini terakhir. Silakan A cross B C. A plus B sama A plus C ya. Kemudian hitunglah sudut antara dua vektor A dan B. Baik, demikian untuk kuliah ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan. Ya. Untuk belajar dan baca Anda, Assalamualaikum.